menganggukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, dan kami boleh menikmati kasih sayang yang daripada Tuhan, dan kami boleh bangunan tubuh yang sehat. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alatmu saja, biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-13. Yehezkiel pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Yehezkiel pasal 13 ayat 17 sampai 23. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Engkau anak manis, tunjukkanlah mukamu pada kaum perempuan bangsamu yang berbuat sesuka hatinya saja, dan berbuatlah melawan mereka. Katakanlah begini firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikat tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua dan muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengarkan bohong. Oleh sebab itu begini firman Tuhan Allah, aku akan menentang tali-tali ajimatku dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi memangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya. Sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan ucapan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengatakan bahwa akulah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, apa yang ditabur oleh orang itu akan dia. Di mana firman Tuhan, nabi-nabi palsu berbuat sesuka hatinya, sebagaimana pada ayat ke-17. Sesuka hatinya, bahkan yang sangat menarik dikatakan pada ayat yang ke-19, kamu melanggar kekudusan di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umat Tuhan yang sedianya mendengar bohong. Sangat menarik ya. Umat Tuhan mau mendengar bohong, ya, demi bohong, ya. Pada banyak manusia pikirannya sudah dibutakan, mendengar kata-kata bohong, yang senang, ya, dengan kata-kata bohong. Apa yang dialami Yeremia, apa yang dialami Yehezkiel, dialami oleh Yeremia. Ia melihat bagaimana bangsa Israel demikian juga. Sebagaimana Yeremia pasal 5 ayat yang ke-30. Yeremia pasal 5 ayat 30. Para nabi berbuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Jadi umat Tuhan menyukai yang palsu. Umat Tuhan menyukai hal-hal yang gak benar.
Umat Tuhan tidak malah yang benar. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan pada Yeremia pasal 6 ayat yang ke-13, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengajar untung, baik nabi maupun imam, semua yang melakukan tipu. Mereka mengobat umatku dengan memandangnya ringan, kata damai sejahtera selesai, tapi tidak damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kekejian, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Lihat keadaan bangsa Israel pada ketika dihadapi oleh Yesaya dan dihadapi oleh Yeremia pasal 1, ini sama keadaannya. Ya, keadaannya demikian. Apa yang terjadi pada zaman Yesaya juga, terjadi juga pada Yeremia dan terjadi pada zaman sekarang. Banyak manusia hanya percaya pada yang bohong. Justru Tuhan mau yang benar. Sebab dikatakan firman Tuhan, umatku sedia mendengar bohong. Ya, mendengar bohong. Justru kita perlu mendengar yang benar. Ya, kita di akhir zaman kita perlu mendengar yang benar. Sebab firman Allah berkata, Yohanes 17 ayat 7, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi firman yang benar, bukan firman yang bohong, yang tidak bobok kita, yang benar, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang peka akan suara Roh Kudus, yang peka akan suara Roh Kudus, dan mau kami mendengar suara Roh Kudus dari firman-Mu yang benar, bukan yang bohong. Oh, pada akhir zaman mana manusia senang yang perkara-perkara yang bohong, perkara-perkara yang palsu. Tapi kami mau menjadi anak yang benar. Sebab firman Allah berkata Yohanes 17 ada ayat juga, firman Tuhan adalah kebenaran. Biar yang benar tentang pribadi Kristus, firman yang menjadi manusia, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh cinta, yang rela berkorban buat kami semua. Biar kami belajar mengikuti teladan yang daripada Engkau adanya. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami jangan terjerumus pada perkara yang salah, tapi kami jalan berreal firman Allah yang tepat dan benar. Sucikan hati ini, sucikan pikiran kami. Kami sertai nafkah, sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang selamat. Rumah tangga yang kami tinggalkan, kami serahkan semua kepada Tuhan. Jangan sampai rumah tangga kami mengalami terpapar virus corona, tapi kami tetap sehat. Bagikan kami ada di Goshen, tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setempat. Berikan kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya dalam berperang melawan virus corona. Terima kasih Tuhan, yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit semakin berkurang Tuhan, bahkan mati semakin berkurang, dan mereka motivasi untuk lainnya. Terima kasih Tuhan, biar negara kami boleh mengalami berkasih Allah yang luar biasa hidupnya. Terima kasih Bapak Surga dan terkasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan sedang datang. Yang cinta Dia katakan amin.